Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari PMK 4 Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan peran artikel kami dalam mendukung Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru dengan judul Teknologi Konversi Energi Terbarukan guna memenuhi kebutuhan energi ibu kota baru. Apa itu energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan merupakan sumber energi alternatif yang dapat menggantikan sumber energi fosil, yang dimana sumber energi fosil akan habis bila digunakan secara terus-menerus. Rencana pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur berdampak pada kebutuhan energi dalam menjalankan roda ekonomi ibu kota baru. Saat ini, 80% energi konvensional digunakan oleh masyarakat umum dan industri. Konsumsi tersebut diprediksi meningkat hingga 1,5% per tahun hingga 2030. Konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia dalam menjalankan roda ekonomi mencapai 600 juta barel. Di sisi lain, energi baru terbarukan sudah mulai digencarkan penggunaannya. Adapun energi terbarukan itu adalah energi surya, yang dimana energi ini berasal dari sinar dan panas matahari, yang dimana pemanfaatannya menggunakan serangkaian teknologi berupa panel surya. Potensi energi surya di Indonesia tercatat mencapai sebesar 207.898 MW atau 4,8 kWh per meter kuadrat per hari. Selanjutnya ialah energi angin, di mana Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi menggunakan kincir angin, yang mana dapat dimanfaatkan secara langsung atau dikonversi menjadi energi listrik. Wilayah dengan potensi energi angin cukup besar antara lain Sukabumi 170 MW, Garut 150 MW, Lebak dan Pandeglang masing-masing 150 MW, dan Lombok 100 MW. Panas bumi, energi yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Energi panas bumi merupakan sumber energi bersih dan hanya melepas sedikit gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan sumur dengan kedalaman hingga 1,5 km atau lebih. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menghasilkan listrik sekitar 90% dibandingkan 65-75% pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Indonesia kini memiliki 40% cadangan panas bumi dunia. Energi mikrohidro merupakan pembangkit listrik tenaga air berskala kecil dengan batasan kapasitas antara 5 kW hingga 1 MW per unit. Dihasilkan dari sumber dorongan arus air terhadap turbin. Indonesia memiliki potensi energi hidro sebesar 75.000 MW. Data kajian ini meningkat dari 75.000 MW di 1.249 lokasi yang di-screening menjadi 12.894 MW di 89 lokasi. Kajian ini dimasukkan sebagai rencana pengembang pembangkit listrik hingga 2027. Biomasa merupakan energi yang berasal dari sisa pengolahan tanaman, pepohonan, rumput, ubi, tinja, dan kotoran ternak. Pemanfaatan energi biomasa sebagian besar sebagai penggerak sederhana dari mesin berskala kecil. Potensi sumber daya biomasa di Indonesia diperkirakan sebanyak 49.810 MW yang berasal dari tanaman, limbah, dan kotoran hewan. Kesimpulannya, energi baru terbarukan berpotensi digunakan di Kalimantan Timur. Kondisi geografis yang mendukung ada 3 energi baru terbarukan yang paling berpotensi digunakan, yaitu yang pertama, energi surya berpotensi digunakan sebesar 13.479 MW. Yang kedua, energi hidro
dengan potensi sebesar 6.969,9 MW. Yang ketiga, energi biomasa dengan potensi sebesar 4.170 MW. Sekian dari saya, perwakilan dari PMK 4, pamit undur diri, salam.